Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Savana. Saya dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, program studi bimbingan dan konseling. Apa sih yang akan saya bahas dalam video ini? Ya, saya akan membahas kode etik profesi guru BK atau konselor. Dalam kode etik profesi yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama ada Ikatan Konselor Indonesia atau biasa disebut IKI. Yang kedua ada Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut APKIN. Dan saya akan membahas IKI terlebih dahulu. Kode etik profesi IKI atau Ikatan Konselor Indonesia dasarnya ada dua. Yang pertama ada Pancasila, lalu yang kedua ada tuntutan profesi. Secara kualifikasi ada dua. Yang pertama ada wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap atau biasa disebut WPKNS. Agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Kemudian, dalam melakukan tugasnya, dengan membantu klien, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana seperti rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Lalu, konselor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya. Kemudian, dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus dapat mengusahakan mutu kerja dengan setinggi mungkin, seperti kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material dan finansial tidak diutamakan. Dan konselor harus terampil menggunakan teknik-teknik dan prosedur-prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua ada pengakuan kewenangan. Untuk dapat bekerja sebagai konselor diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah. B. Informasi, testing, dan riset. 1. Penyimpanan dan penggunaan informasi. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lainnya semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penyampaian informasi mengenai klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien. Penggunaan informasi tentang klien dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lainnya dapat dibenarkan asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. Keterangan mengenai bahan profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. Lalu kedua, testing. Suatu jenis tes yang diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Testing diperlukan bila proses pemberian layanan memerlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas, misalnya taraf intelijensi, minat, bakat khusus, dan kecenderungan pribadi seseorang. Konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien, mengenal alasan digunakannya tes dan apa hubungannya dengan masalahnya. Lalu penggunaan suatu jenis tes harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes yang bersangkutan. Dan data yang diperoleh dari hasil testing harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau sumber lain. Terakhir, hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh pihak lain yang diberitahukan itu ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien dan tidak merugikan klien. Lalu yang ketiga ada riset. Dalam melakukan riset di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subjek, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subjek yang bersangkutan. Dan dalam melaporkan hasil riset di mana tersangkut klien sebagai subjek harus dijaga agar identitas subjek dirahasiakan. C. Proses layanan. 1. Hubungan dalam pemberian layanan.
Kewajiban konselor untuk menangani klien berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Klien sepenuhnya berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu. Kedua, hubungan dengan klien. Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. Konselor harus menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, agama, warna kulit, atau status sosial ekonomi. Lalu, konselor tidak akan memaksakan untuk memberikan bantuan kepada seseorang dan tidak akan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Dan konselor bebas memilih siapa yang akan diberi bantuan, akan tetapi dia harus memperhatikan setiap permintaan bantuan, lebih-lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghendaki. Kalau konselor sudah turun tangan membantu seseorang, maka dia tidak akan melalaikan klien tersebut. Konselor harus menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing, khususnya sejauh mana dia memikul tanggung jawab terhadap klien. Dan hubungan konselor mengandung kesetiaan ganda kepada klien. Terakhir, konselor tidak akan memberikan bantuan profesional kepada sanak keluarga, teman, dan teman-teman karibnya, karena hal itu dapat terjadi kurangnya profesional. Selanjutnya D. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. 1. Konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat selingkungan profesi. Untuk itu, ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kliennya. Lalu kedua, alih tangan kasus atau ATK. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang klien bila pada akhirnya ia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada klien tersebut, baik kurangnya kemampuan atau keahlian maupun keterbatasan pribadinya. Dalam hal ini, konselor mengizinkan klien untuk berkonsultasi dengan petugas atau badan yang lebih ahli, tetapi harus atas dasar persetujuan klien. Bila pengiriman ke ahli lain disetujui oleh klien, maka menjadi tanggung jawab konselor untuk menyarankan kepada klien orang atau badan yang mempunyai keahlian khusus. Bila konselor berpendapat klien perlu dikirim ke ahli lain, akan tetapi klien menolak pergi kepada ahli lain yang disarankan oleh konselor, maka konselor mempertimbangkan apa baik buruknya kalau hubungan yang sudah ada mau diteruskan lagi. Selanjutnya E. Prinsip umum hubungan kelembagaan. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpangan serta penyebaran informasi tentang klien dan hubungan konfidensial antara konselor dengan klien, berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan. Apabila konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas nih antara dia dengan pihak lembaga dan dengan klien yang menghubungi konselor di tempat lembaga itu. Sebagai seorang konsultan, konselor harus tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi dan tidak bekerja atas dasar komersial. Selanjutnya F. Keterkaitan kelembagaan menurut IKI. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya. Dan peraturan-peraturan kelembagaan yang diikuti oleh semua petugas dalam lembaga harus dianggap mencerminkan kebijaksanaan lembaga itu dan bukan pertimbangan pribadi. Selanjutnya, setiap konselor yang menjadi anggota staf suatu lembaga
harus mengetahui tentang program-program yang berorientasi kepada kegiatan dari lembaga itu dan pihak lain. Pekerjaan konselor harus dianggap sebagai sumbangan yang khas dalam mencapai tujuan lembaga itu. Dan jika dalam rangka pekerjaan dalam suatu lembaga, konselor tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan yang berlaku di lembaga itu, maka ia harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Konselor praktik mandiri atau privat. Konselor yang berpraktik mandiri atau privat dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu tetap menaati segenap kode etik jabatannya sebagai konselor dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan-rekan seprofesi. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi atau APKIN. Selanjutnya, hak laporan kepada pihak lain. Apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain, misalnya pimpinan lembaga tempat ia bekerja, atau kalau ia diminta keterangan tentang klien oleh petugas suatu badan di luar profesinya dan ia harus juga memberikan informasi itu, maka dalam memberikan informasi itu ia harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman pada pegangan bahwa dengan berbuat begitu klien tetap dilindungi dan tidak dirugikan. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban menurut IKI. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konselor, konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Selanjutnya, konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan si klien, ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar. Nah, yang terakhir nih, pelanggaran terhadap kode etik menurut IKI. 1. Konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya tidak melanggar kode etik ini. 2. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggar terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang akan ia berikan, merugikan klien, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi sebesar-besarnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh APKIN. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah Kode Etik Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut APKIN. Secara kualifikasi, profesi BK, guru BK adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1. Lalu konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru BK dan atau pendidikan profesi konselor. Selanjutnya, Magister BK adalah pendidik profesional dan ahli BK yang berkualifikasi pendidikan S2 BK. Selanjutnya, Doktor BK adalah pendidik profesional dan ahli pengembang ilmu BK yang berkualifikasi pendidikan S3 bimbingan dan konseling. Kemudian, secara kompetensi sebagai pendidik yang dianugerahi gelar sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Kompetensi sikap berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan, sedangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum berlaku berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian, secara kegiatan profesional. 1. Praktik pelayanan secara umum. A. Dinamika pelayanan. 1. Konselor wajib menangani konseli sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. 2. Jika dirasa perlu, konseli berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai hasil konkret. 3. Konselor tidak melanjutkan hubungan bila konseli tidak memperoleh manfaat dari layanan yang sudah atau sedang dilaksanakan. 4. Untuk peningkatan pelayanan lebih lanjut, konselor membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah dilaksanakan
dengan sepenuhnya menerapkan asas kerahasiaan. Lalu B. Hubungan konselor dengan konseli. 1. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseli. 2. Konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor. 3. Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, ras, agama, atau status sosial dan gender terhadap konseli. 4. Konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. 5. Konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang memerlukannya, terlebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendakinya. 6. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sebagaimana diperlukan oleh konseli, termasuk kepada orang yang tidak mampu membayar. 7. Konselor wajib melaksanakan kepada konseli tujuan konseling, sifat hubungan yang sedang dibina, dan tanggung jawab konselor serta konseli masing-masing dalam hubungan profesional konseling. 8. Konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan layanan berlangsung. 9. Konselor tidak boleh memberikan layanan secara profesional kepada konseli yang dimiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. 2. Praktik pada unit kelembagaan. Dalam berpraktik pada unit kelembagaan tertentu seperti satuan pendidikan, lembaga pendidikan kedinasan, negeri atau swasta, lingkungan pendidikan lembaga kerja, perusahaan atau industri, atau lembaga sosial kemasyarakatan. Konselor memahami visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud dengan ketentuan. Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai lembaga sesuai dengan visi dan misi, serta nilai-nilai bimbingan dan konseling, dan memandirikan konselor dianggap layak untuk bekerja di lembaga yang dimaksud. Namun jika sebaliknya, konselor dianggap tidak layak bekerja di lembaga tersebut. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran layanan atau konseling yang menjadi tanggung jawabnya di lembaga tempat bekerja, dan konseli-konseli yang secara langsung meminta konselor memberikan pelayanan dengan menerapkan segenap kaidah kode etik profesional pelayanan konseling. Lalu 3. Praktik mandiri. Dalam status sebagai konselor yang melakukan praktik mandiri privat atau berlaku ketentuan sebagai berikut. Konselor wajib memperoleh izin praktik dari organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APKIN. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan bantuan dengan menerapkan segenap kaidah praktik dan kode etik profesional pelayanan, bimbingan, dan konseling. Yang keempat, dukungan sejawat profesional konselor. Berkenaan dengan status konselor yang bekerja pada unit kelembagaan dan konselor mandiri, semua konselor saling menghormati dan mendukung. Jika dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, sejawat konselor dengan senang hati dan sekuat tenaga secara profesional membantu rekan yang bekerja pada unit kelembagaan dan praktik mandiri yang membutuhkan bantuan. Lalu kelima, informasi dan riset. A. Penyimpanan informasi dan penggunaan. Catatan tentang diri konseli seperti hasil wawancara, testing, surat menyurat, rekaman, dan data lainnya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseli. 2. Penggunaan catatan dan data informasi tersebut memungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas pemiliknya dirahasiakan dan mendapatkan izin dari konseli yang bersangkutan. Lalu 3. Penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarganya atau anggota profesi yang sama atau profesi lain membutuhkan persetujuan konseli yang bersangkutan dan kepentingan konseli tidak dirugikan. Lalu keempat, informasi profesional hanya boleh disampaikan kepada orang yang mampu dan berwenang menafsirkan dan menggunakannya. Lalu B. Riset. Dalam melakukan riset, konselor memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dalam melakukan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subjek yang diteliti. 2. Dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib dijaga kerahasiaannya. Lalu yang terakhir ke-6, asesmen. Suatu jenis asesmen, tes dan atau non-tes hanya bisa diaplikasikan oleh guru bimbingan dan konseling, konselor atau dosen bimbingan dan konseling yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Selanjutnya,
tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan. Konselor dalam menjalankan kinerja profesionalnya bertanggung jawab kepada 5 pihak. 1. Tanggung jawab kepada konseli. 2. Tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Tanggung jawab kepada ilmu dan profesi. 4. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir nih, pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran kode etik akan mendapatkan sanksi baik secara moral berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, konseli dan pihak lain, serta sanksi secara formal dari organisasi profesi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepada konselor diberi sanksi sebagai berikut. 1. Teguran secara lisan dan tertulis. 2. Peringatan keras secara tertulis. 3. Pencabutan keanggotaan APKIN. 4. Pencabutan lisensi izin praktik mandiri. Dan yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang. Itu dia tadi penjelasan mengenai kode etik profesi guru BK atau konselor menurut IKI dan APKIN. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam mengenal dan memahami profesi BK ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.